Renungan Kefas, Imam Besar Agung. Ibrani pasal 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam pasal-pasal awal kitab Ibrani, Kristus disebut sebagai Putra Allah, Anak Manusia, pemimpin keselamatan, dan Rasul. Semuanya ini membuat Dia memenuhi syarat untuk menjadi imam besar kita. Dalam Alkitab, tidak ada seorang pun yang lebih ajaib dan lebih unggul daripada Kristus sebagai imam besar kita. Ia datang dari Allah dan menyuplaikan Allah kepada kita. Sebelum Ia datang, kita tidak bersangkut paut dengan Allah. Allah itu Allah dan kita hanyalah manusia. Setelah Ia datang, Ia tidak saja menjadi juru selamat dan penebus kita, Ia juga menjadi imam besar kita. Bila kita ingin memahami makna Kristus sebagai imam besar, kita perlu membaca surat Ibrani secara menyeluruh. Menurut Perjanjian Lama, setiap kali imam besar masuk ke hadirat Allah dalam tempat Maha Kudus, ia harus mengenakan 2 buah batu permata di atas bahunya, dan di atas batu itu terukir nama-nama dari ke-12 suku Israel. Ia juga harus mengenakan penutup dada yang di atasnya tercantum 12 batu permata yang juga berukirkan nama ke-12 suku Israel. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh umat Israel berada di atas bahu dan dada imam besar, karena bahu melambangkan kekuatan dan dada melambangkan kasih sayang. Hal itu melambangkan umat Allah berada di atas kekuatan imam besar dan dalam kasih sayang imam besar. Demikian pula, ketika Allah memandang Kristus, imam besar kita, di tempat yang Maha Kudus, Ia pun memandang kita berada di atas bahu dan dadanya. Kita benar-benar perlu nampak visi ini. Kini imam besar kita berada di tempat Maha Kudus di surga, dan senantiasa memikul dan mengenakan kita di hadapan Allah. Sekarang ini juga kita berada di atas bahu dan dadanya, di tempat Maha Kudus, dan bersama-sama Dia di dalam kemuliaan Allah. Sobat Kefas, pengalaman atas Kristus sebagai imam besar adalah pengalaman dan kenikmatan yang paling tinggi. Kita semua perlu belajar tinggal di bahu dan dadanya di tempat Maha Kudus. Inilah pengalaman tahap ketiga dari keselamatan yang berkaitan dengan pengalaman di tempat Maha Kudus. Kita tidak boleh merasa puas menjadi orang Kristen yang berada di pelataran luar atau yang hanya berputar-putar di tempat kudus. Kita harus maju terus ke depan dan memasuki tempat Maha Kudus, di mana terdapat penyertaan dan kemuliaan Allah. Terang hari ini, 1. Imam besar kita yang sejati adalah Kristus. 2. Kita berada di atas bahu dan dada Kristus yang menguatkan dan mengasihi kita. Poin doa, berdoa agar Tuhan terus menjaga kita tetap memiliki hati yang percaya bahwa Dia adalah imam besar yang membawa kita kepada Allah.